jelas di dalam firman ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga, tidak satu masalah, apapun juga. Berarti setiap permasalahan, apapun permasalahannya, tetap nyatakan di dalam segala keinginanmu kepada Allah Bapa, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terkadang kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang kita sebagai orang Kristen, ucapan syukur itu merasa berat sekali. Terkadang pada saat kita diberkati Tuhan, lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terkadang ketika kita diberi kesehatan oleh Tuhan, kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, pikirkan. Andaikan setiap napas yang kita hirup itu ditarik 5 rupiah saja, berapa ribu kali kita menghirup napas yang diberikan oleh Tuhan, namun kita tidak pernah mengucap syukur. Ucapan syukur itu tidak hanya ketika kita diberkati berlimpah, dan berlimpah. Tetapi kita diberi kesehatan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Kembalikan kepada kita waktu kita kepada Tuhan. 1/10 dari waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita, 24 jam. Kita harus mengembalikan 1/10 dari waktu itu kepada Tuhan. Artinya apa? 2,5 jam itu kita gunakan untuk mengucap syukur, untuk berdoa, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Perpuluhan itu tidak hanya kita memberikan uang, tidak hanya kita memberikan harta kepada Tuhan. Tuhan memang tidak membutuhkan uang. Tuhan tidak membutuhkan harta kita. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan hati kita. 2,5 waktu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Aduh Pak Supri, kalau 2,5 jam kita berdoa terus ya tele-tele Pak Supri. Kita tidak harus berdoa sekali di dalam satu hari. Di setiap saat ketika kita ada kesempatan, kita gunakan waktu kita untuk berdoa. Ketika ada kesempatan, kita berikan waktu kita untuk Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bermazmur untuk Tuhan, bersyukur untuk Tuhan. Itulah persembahan 1/10 yang sangat benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi, di dalam ayat ini dikatakan janganlah kamu khawatir. Lalu kuncinya apa supaya kita ini tidak khawatir? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 2 sampai dengan 3. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Luar biasa firman ini. Luar biasa di dalam ayat Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Seperti dikatakan di dalam lagu tadi. Hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Izinkan setiap saat, setiap waktu Tuhan mendahului langkah kita. Artinya apa? Artinya adalah kita senantiasa memerlukan Tuhan. Biarkan Tuhan mendahului setiap pekerjaan kita. Sebelum kita berangkat, katakan pada Tuhan, Tuhan, dahului setiap langkah kita. Dahului setiap langkahku di dalam perjalananku. Maka percayalah, Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam ayat ini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan di ayat ini tidak dikatakan hanya dekat harta saja aku tenang. Tidak. Di dalam ayat ini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketika kita dekat kepada Allah, maka percayalah, rasa khawatir yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, juga di dalam hidup saya, tidak akan pernah datang lagi. Karena apa? Kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, seperti contohnya seorang bapak kepada anaknya. Ketika anaknya itu begitu dekat dengan bapaknya, dia akan meminta apapun, bapaknya pasti menuruti. Asal itu untuk kebaikan. Karena apa? Kedekatan seorang ayah dengan anaknya itu tidak bisa dipisahkan. Demikian juga kita dengan Tuhan Yesus, dengan Allah kita yang hidup. Ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta, kita pasti akan diberikan. Ada amin? Kuncinya yaitu hanya dekat dengan Allah saja aku merasa tenang. Sebab apa? Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Gunung batu kita dan keselamatan kita hanya ada di dalam nama Yesus. Tidak ada kata yang mengatakan bahwa keselamatan kita itu ada pada dukun, pada orang-orang pintar. Tidak. Gunung batu kita dan keselamatan kita hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus, yang telah mengorbankan nyawanya dipaku di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Begitu dia setianya, begitu dia sangat taatnya untuk menggenapi firman Allah. Dia merelakan hidupnya hanya untuk menebus saya dan saudara. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan,
semakin hari, dan semakin hari. Mari kita benahi, semakin kita dekat dengan Allah. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, kita akan merasa tenang. Ada amin, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan.